Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini 15 Mei 2022. Patutlah kita bersyukur karena Tuhan sudah siap mencurahkan berkat-Nya untuk kehidupan rohani kita lewat renungan yang berjudul Masa Tua Daud. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 27. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara-saudara, usia tua ditandai oleh suatu proses yang nampak jelas sekali dalam hidup manusia. Dan yang sangat terlihat adalah perubahan fisik. Misalnya jalan sudah tidak secepat dulu. Cepat sekali merasa dingin, cepat sekali merasa lelah, tulang-tulang mulai rapuh, dan berbagai hal yang lain. Daud juga mengalami hal ini di masa tuanya. Ia mencapai usia 70 tahun, suatu usia yang ditulisnya sebagai batas hidup manusia. Secara fisik Daud mengalami kelemahan. Ia tidak tahan cuaca dingin meskipun sudah diselimuti. Oleh karena itu Abisak, seorang gadis cantik, dipanggil untuk merawat Daud. Dalam kebudayaan waktu itu, untuk menghangatkan tubuh orang yang sudah tua, tidak hanya menutupi badannya dengan selimut, tetapi juga dengan memberikan seorang yang sehat untuk menemaninya di tempat tidur. Panas tubuh dari orang yang sehat akan menjaga tubuh orang yang sudah tua untuk tetap hangat. Tidak ada unsur asusila dalam kebiasaan ini. Alkitab juga menegaskan bahwa Daud tidak bersetubuh dengan Abisak. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 4. Meski demikian, Daud tetap memegang kendali dalam pemerintahannya. Daud menerima laporan dari Batsheba dan Nabi Nathan tentang Adonia, anak Hagit, yang mengangkat diri menjadi raja menggantikan Daud. Daud harus mengambil keputusan untuk menyelamatkan kerajaan Israel. Ia sadar akan tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan. Bahkan dari seluruh pengalaman hidupnya, Daud dapat menyaksikan janji dan kesetiaan Allah yang luar biasa kepadanya. Ayat yang telah kita baca tadi berkata bahwa waktu ia muda sampai menjadi tua, tidak pernah ia melihat orang benar ditinggalkan ataupun anak cucunya meminta-minta roti. Pada waktu Daud masih muda, Allah menyertainya sehingga ia dapat mengalahkan Goliat, raksasa Filistin itu. Dan ketika Daud menjadi tua, Allah tetap menyertainya dan menolongnya mendirikan kerajaannya dan mempersiapkan pembangunan bait Allah. Daud menyaksikan bahwa Allah selalu besertanya di sepanjang jalan hidupnya. Dan ia sadar bahwa ia tidak selalu berjalan sesuai kehendak Allah. Ada waktu-waktu di mana ia merasa putus asa dan ingin meninggalkan Allah. Seringkali ia kalah dan berada di dalam kebimbangan, tetapi Allah tetap beserta dia. Meskipun Allah harus mendisiplin Daud, tetapi Allah tidak pernah meninggalkannya. Proses penuaan tidak dapat kita hentikan. Menjadi tua merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia. Akan tetapi ingatlah selalu bahwa dari muda sampai masa tua Allah tetap menyertai kita. Yesaya pasal 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, mungkin kita pernah mengalami kegagalan-kegagalan di dalam mengikuti Tuhan, tetapi Ia selalu menyertai kita. Jika saudara berada di masa tua saat ini, janganlah menganggap diri saudara tidak berguna lagi. Lihatlah diri Daud. Dalam masa tuanya, ia masih dapat mengerjakan rencana Allah bagi masa depan Israel. Saudara pun dapat melakukan sesuatu pada masa tua saudara
untuk mengerjakan rencana Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita semua memang akan berubah. Kehidupan ini juga berubah. Tetapi Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Dan Allah selalu menyertai kita dan tidak pernah menyangkali janjinya. Mazmur 92 ayat 13-16, demikian bunyinya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Karena itu, hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tidak ada lain kata-kata kami, hanya terima kasih dan selalu bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Bapa, kami rindu agar kami, baik yang masih muda, masih remaja, maupun yang sudah lanjut usia, bahkan yang sudah tua sekalipun, kami rindu untuk menjadi berkat bagi sesama. Bukan hanya saat kami masih muda, tetapi bahkan sampai masa tua, kami mau tetap mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan akan meneguhkan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tertanam kuat di dalam Kristus. Dan kemuliaan Tuhan memancar lewat kehidupan kami. Walaupun kami sudah tua, tetapi hidup kami tetap berguna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjadi tua tidak seharusnya membuat Anda kehilangan kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Selamat beribadah. Biarlah setiap ibadah yang kita ikuti memperdalam dan memperkuat akar-akar iman kita, sehingga buah-buah kehidupan kita semakin lebat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.